guys, selamat datang di channel Katik Sakil kembali. Dan di video kali ini aku mau bahas pakan lagi ya. Dimana di musim pancaroba ini sangat sulit sekali mencari pakan ya. Dan kebetulan aku habis ini dari sungai di dekat rumah ada cacing sutra, lumayan bisa ngirit ya daripada beli terus. Dimana butuh air dan jentik sulit pada hanyut di musim hujan, lagi panas kayak gini ya. Ada baiknya aku mencari cacing sutra ya. Kebetulan di sini aliran sungai yang ada di pegunungan sana mengalir ke kota sini ya, ke Denpasar sini, jadinya cacing-cacing pada ngumpul di sungai-sungai di Denpasar ini. Oke, ini aku habis nyari cacing sutra, jadi aku mau ngasih tahu bagaimana cara misahin lumpur dari misahin lumpur dari cacing sutranya. Balik ya, misahin cacing sutra dari lumpur. Ya, aku mau ngasih tahu gimana cara misahin cacing sutra dari lumpur-lumpurnya agar bisa kita kasih makan ke ikan cupang kita dengan bersih ya. Ini lumayan, aku udah dapat satu karung berapa kilo ya? 10 kilo. Dan aku memang nyarinya nggak banyak-banyak karena nanti takutnya sulit bawa di motor, jadi aku cuma bawa 10 kilo aja. Dan itu isinya nggak terlalu banyak, isinya cuma lebih banyak lumpur aja. Sini aku mau kasih tahu bagaimana cara misahin cacingnya dari lumpur-lumpur yang kotor itu ya. Nah, ini dia cacing sutra yang aku cari tadi ya. Ini ya emang dapatnya nggak terlalu banyak, aku nggak nyari banyak-banyak karena memang untuk pribadi aja. Dan ini untuk penyaringannya ya nanti ya. Ini penyaringannya nanti diayak-ayak gitu di air di sini. Hasil ayakan itu kita taruh di sini dan di sini. Ini udah beberapa aku ayak sih. Ini sih beberapa cacing ya. Ini masih ada kotorannya. Nanti aku kasih tahu lagi bagaimana cara misahin biar lebih bersih lagi ya. Oke. Aku mau kasih tahu cara misahin lumpur-lumpurnya aja dulu sebelum kita misahin yang paling benar-benar bersihnya. Oke. Ini ada cacing darahnya juga yuk. Ada cacing darahnya juga. Oke, kita mau serok dulu. Nah, ini kan masih ada lumpurnya gitu. Masih ada lumpurnya gitu. Jadi kita ini serok aja dulu, ambil beberapa. Oke. Nah, kita dapat sini. Nah, kita ayak di sini. Maaf ya, rumah di pinggir jalan jadinya berisik. Nah, kita ayak sampai lumpurnya hilang ya. Kita ayak sampai lumpurnya hilang. Yang keras-keras nanti malah cacingnya yang hilang ya. Oke. Nah, ini udah cacingnya udah kelihatan tuh. Nah, kita ayak lagi dikit. Oke. Nah, ini udah kita taruh aja langsung di sini. Ya, aku mau taruh kamera dulu, sulit. Nah, ini udah aku taruh di sini. Dan begitu terus ulangi sampai benar-benar bersih ya. Benar-benar semua lumpur ini kita lihat sampai bersih. Terus nanti setelah ini ada prosesnya lagi bro sampai bersih ya. Ini masih kotor soalnya. Makanya tungguin aja dulu videonya, tonton sampai selesai ya. Kita ayak-ayak dulu ini sampai lumpurnya hilang, baru kita tahu proses selanjutnya. Oke, ikutin aja terus bro.
pengayaan tadi, bagaimana kita misahin lumpur dengan cacingnya itu kita sudah selesai. Ini lumpurnya sudah bercampur dengan air, dimana hasil dari satu buah baskom ini cuman dapat segini. Guys, tuh. Tapi ini isinya lumayan banyak cacingnya, dan ini masih ada kotorannya. Masih ada kotorannya ya, memang bercampur dengan cacingnya. Jadi ini ada prosesnya lagi, dimana pemisahan cacing dengan kotoran ini dilakukan dengan butuh waktu ya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu bagaimana caranya. Ini kita pisahin beberapa kotorannya aja dulu secara manual. Yang besar-besar kita pisahin dulu. Ini cacing guys, ini cacing tapi masih ada kotorannya. Tapi kotoran ini ukurannya besar, jadi ini kita perlu ada prosesnya lagi, dimana prosesnya itu kita butuh waktu antara 5-6 jam ya. Jadi gini caranya. Nah, ini cacing sudah berisi air sedikit, jadi kita tutup aja. Nah, ini maksudnya untuk bagaimana cacing yang ada di dalam ini ya kepanasan gitu, kepanasan berada di dalam sini, jadinya dia akan mengumpul, dia ngumpul di permukaan kotoran tadi itu, jadinya dia berkumpul seperti, ada yang seperti bola-bola bakso, ada juga yang ya seperti cacing sutra yang berkumpul gitu dah, kalian pasti tahu ya. Ya, ini nanti kita diamkan selama 6-7 jam. Jadi videonya aku skip aja sampai nanti hasilnya sudah terlihat. Oke, sambil menunggu aku mau berbincang-bincang sedikit dulu. Oke, check it out. Bagaimana cara memisahkan cacing sutra dengan lumpur? Aduh, keringetan nih, masih kotor guys, belum mandi, pakai baju putih lagi. Nah, itu tadi cara bagaimana memisahkan lumpur dengan cacing, memisahkan cacing dengan lumpur, dan masih menyisakan kotoran-kotorannya. Dan ada proses selanjutnya setelah proses pengayaan tadi, dimana kita menutup ember selama 6-7 jam sampai cacingnya benar-benar terpisah dari kotorannya itu. Jadi kita tungguin ya sekarang ya, sambil kita berbincang-bincang. Oke. Nah, kalian pasti bertanya-tanya di mana mencari cacing sutra tersebut, di mana mencari cacing sutra tadi. Yaitu aku kebetulan explore di daerah Denpasar Timur. Ada aliran sungai itu, ada sawahnya juga ada. Jadi aliran sungainya itu seperti mengalir dari dataran tinggi gitu. Di dataran tinggi gitu sekarang musim hujan, jadi airnya itu turun ke dataran rendah pastinya kan. Nah, jadi cacing sutra terbawa arus dengan lumpur-lumpurnya, jadi hidup deh di sini di dataran rendah, di sungai-sungai yang ada di Denpasar ini. Jadi apa namanya tuh? Jadi kebetulan aja aku explore, ternyata banyak ya. Gak cuma aku sendiri aja tadi, ada dari breeder ikan gupi, ada dari ternak lele dan cupang lainnya juga ikut nyari cacing sutra ini. Dan dia peralatannya lengkap, nggak kayak aku cuman seroan tadi aja. Dan dia memang nyari cacingnya itu dia bilang 3 hari sekali gitu, jadi memang udah rutin gitu. Jadi itu antara dia jualan atau memang stok makanan ikannya di rumah, saya nggak tahu. Yang penting kita udah ketemu, silaturahmi antar penghobi ikan. Jadi ya gitu kalau kesahnya di musim hujan gini. Dia sempat nyari di daerah Gianyar, udah pada kosong karena airnya tinggi, jadi dia nyarinya di sini di sungai-sungai di Denpasar. Ya mereka tinggalnya juga nggak di Denpasar gitu, ada yang di daerah Tara, Badung, Bian Semal, dan Gianyar di daerah daerah apa ya tadi dibilang ya daerah Gianyar, daerah apa namanya itu Singapadu, dari Singapadu.
ya rela mencari cacing ke Denpasar untuk ikan-ikannya di rumah. Itu luar biasa. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara mencari cacing, bagaimana spot cacing itu, ya mungkin kalian bisa komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti request aja video nyari cacing dong, segera. Oke, segera aku buatkan langsung. Ya mudah-mudahan cacingnya masih banyak, jadi aku bisa buat video untuk kalian. Oke, dan ini hasil dari pemisahan lumpur itu, cekidot. Aku coba ngecek cacingnya. Ini yang aku diamkan tadi ya, ini udah selama 2 jam gitu. Jadi aku mau ngecek itu gimana sih kondisinya. Ini selama 2 jam ya, ini belum, pastinya ini belum apa namanya, belum 100% bisa diambil, bisa diangkat cacingnya, tapi kayaknya cacingnya udah pada naik gitu. Jadi kalian bisa ngeliat kondisinya kayak gimana. Kalau kondisinya udah benar-benar naik itu sekitar 6-7 jam itu. Oke, kita coba cek. Ini baru 2 jam ya, kita coba cek. Oke, ini oke, ini masih tertutup rapat ya. Ini sudah 2 jam tertutup rapat. Kita cek dan kondisi dalamnya, tampak cacing sudah pada naik guys. Kita agak gelap nih ya, kita coba pakai senter. Nah, ini lumayan naik, tapi dia masih campur dengan kotorannya, jadi belum bisa diangkat. Nanti sekitar 6 jam sampai 7 jam itu dia bakal ngumpul guys. Ini dia baru naik aja tapi belum ngumpul. Nanti kalau udah 6 sampai 7 jam dia akan ngumpul seperti bola-bola kayak gini, atau ya seperti ngumpul-ngumpul kayak gini ya. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, kita skip dulu videonya. Ini aku sudah diamkan selama kurang lebih 8 jam ya, dan mungkin cacingnya udah pada keluar karena kepanasan. Kita cek aja dulu. Nah, kalian bisa lihat ini cacingnya sudah pada keluar, dan ini pastinya ya lumayan bisa diambil lah. Oke. Jadi sekarang tinggal bersihin lagi. Ini aku jadiin contoh aja ya, ambil sedikit. Ini perlu dibersihin lagi. Kita kucak-kucak dia, dan kita tunggu dia sampai berkumpul lagi ke bawah. Nanti sisa airnya itu kita buang. Nah, sisa airnya kita buang ya, walaupun ada cacingnya sedikit-sedikit nggak apa-apa, dan semua dah. Nah, ini udah lumayan bersih. Udah bisa kalian kasih ikan kesayangan kalian. Kalian udah bisa kasih ini. Jangan lupa dikasih bleach stitch dulu, dikasih obat biru ya, agar kuman-kuman itu ya, bakteri-bakteri berbahaya untuk ikannya juga ikut mati. Kita kocok-kocok lagi. Sudah berkumpul seperti bola. Nih, cacingnya berkumpul seperti bola ya. Tuh, masih ada kotoran dikit, nggak usah buang manual. Isi obat biru, sudah bersih, sudah bisa dikasih ikannya. Jadi kalian bisa irit, nggak terus-terusan beli cacing. Tentang bagaimana cara misahin cacing dari lumpur-lumpurnya itu, bagaimana cara bersihnya juga. Nah, ini udah kita bersihkan. Ini udah bisa siap untuk kita kasih ke ikan-ikan cupang kita ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang jelas atau detail. Kalian bisa komentar di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Oke, jika bermanfaat klik like, share, dan subscribe. Terima kasih, see you next time.